Boleh nggak saya bertanya dari segi saintifik? Oke. Pernah juga ada yang mengungkapkan past life experience. Katanya dia bercerita dulu pernah hidup, dia bercerita ada yang di YouTube, ada yang buat buku gitu. Nah, dari sisi keilmuan, hal seperti itu ilmiah tidak gitu, Pak? Jadi ada disebut sebagai regression ya kalau nggak salah Ya, ya. Life regression, regression. betul. Jadi regression itu kalau ada garis kurva gitu ditarik ke masa lalu atau ditarik ke masa depan, diregresi. Ya, kalau ditinjau dari sisi ilmiah, itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Hmm. Ya kan? Tidak, Artinya itu kalau ilmiahnya adalah pseudo ilmiah, iya, iya. pseudo science gitu. Tidak bisa menghadirkan saksi ya? Iya, iya, tidak ada. Kan begini, salah satu sifat dari science itu adalah ada data empirik. Apa itu empirik? Empirik itu bisa dibuktikan oleh siapapun. Orang yang berbeda bisa membuktikan hal itu sama. Jadi misalnya begini, benda jatuh ke bawah karena gravitasi. Terus di Indonesia dibuktikan jatuh ke bawah. Dibuktikan oleh orang Amerika juga jatuh ke bawah, maksudnya ketarik ke bumi, gravitasi bumi. Di Afrika, di mana-mana juga begitu. Si A membuktikan itu atau mendapat bukti itu, si B dapat bukti itu, si C dapat bukti itu. Yang kedua, dibuktikan kapanpun, dimanapun, itu hasilnya tetap sama. Nah, itu yang disebut scientific. Hari ini dengan besok, dengan lusa, yang namanya gravitasi masuk formulasi ya kurang lebih sama gitu ya. Tetapi regresi past life ini kan nggak bisa. Sangat subjektif. Jadi seperti orang dihipnosis gitu kan. Dihipnosis. Nah, kalau kemudian kita lihat dari teori hipnosis ya, memang itu muncul dari alam bawah sadarnya dia. Tetapi alam bawah sadar itu kan rekaman dari sepanjang hidup dia yang bisa muncul dari mana-mana. Dari dongeng-dongeng, dari cerita, dari keyakinan. Kalau saya menanamkan kepada Pak Setiabudi atau Pak Setiabudi mengafirmasi dirinya dengan sebuah keyakinan terus-menerus, ya, si A itu adalah begini, si A itu begini, si A begini, itu akan tertanam di bawah sadar, dan kemudian ketika dihipnosis, si A itu bagaimana? Pak Budi akan menjawab begini. Hmm. Karena alam bawah sadar itu tidak logis. Alam bawah sadar itu emosional, kebiasaan. Orang bisa mengalami ketakutan yang tidak rasional ketika terhipnosis. Misalnya nih, temenmu nih wajahnya jelek jadi seperti hantu. Dalam keadaan terhipnosis, dia bisa ketakutan, lari. Nggak logis sama sekali. Nah kan bahaya kan, jadi ketika seseorang dihipnosis, kemudian ditanyai ya, diregresi tentang masa lalunya, itu tidak ada jaminan apapun tentang validitas dari jawaban dia sebagai sebuah kebenaran masa lalunya. Iya, Ya, iya. jadi kalau ditanyakan secara ilmiah, saya kira itu jawabannya. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya sangat jelas bahwa kehidupan itu ya kita ini mulai ada ya ketika dilahirkan kemarin dan itu tercatat di dalam genetika kita, di dalam jaringan sirkuit otak kita yang dalam bentuk memori dan sebagainya. Ya sesungguhnya itu. Kalau kemudian kita bermimpi, itu kan kinerja dari otak kita saja. Iya. Ada harapan-harapan yang cita-cita yang nggak tercapai, ya, satu obsesi, kemudian muncul dalam bentuk mimpi. Nah, itu kan sangat sulit kemudian dikatakan sebagai sebuah pengalaman masa lalu. Tiba-tiba kita bisa bermimpi ketemu si A. Ini apa? Wah, itu bisa macam-macam jawabannya.